keseluruhannya berpotensi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah sebanyak 1.363.983 orang. Bagaimana mekanismenya Bapak Ibu? Jadi karena ini adalah tadi syarat yang disampaikan oleh Pak yang mereka sudah mengikuti seleksi. Yang tentu ya mereka adalah yang terdata di dalam database apakah itu R1 pendataan, R2 pendataan, R3, R3B dan R3T. R3B dan R3T ini adalah yang mereka lulus karena optimalisasi. Kemudian ada non ASN yang tidak terdata, R1 non pendataan, R2 non pendataan dan R4. Serta yang ketiga adalah peserta P3K JF Guru lulusan PPG atau R5. Nah, nanti kami akan menampilkan datanya mereka. Bapak Ibu di instansi tinggal melakukan klik nama-nama tenaga non ASN, mulai dari namanya, kemudian jabatannya, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatannya akan dimasukkan ke mana. Kalau Bapak Ibu kemudian tidak mengusulkan nama-nama yang sudah kami list tadi, yang jumlahnya 1.300.000 tadi, maka Bapak Ibu perlu mencantumkan alasannya. Alasannya apakah memang yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di instansi Bapak Ibu misalnya, atau misalnya yang bersangkutan sudah meninggal dunia karena kita usia tidak ada yang tahu, bisa saja di dalam masa penantian ini kemudian ada yang sudah meninggal dunia. Tetapi nanti Bapak Ibu kalau sudah memilih semuanya, wajib untuk melampirkan SPTJM dari PPK dengan ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, setelah nanti datanya masuk melalui sistem perencanaan, maka Bu Menteri akan menetapkan kebutuhan berdasarkan usulan yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Kalau itu sudah disampaikan, ditetapkan oleh Bu Menteri sebagai berdasarkan usulan Bapak Ibu, maka nanti dilakukan pengolahan dan Bapak Ibu bisa langsung mengusulkan penetapan nomor induk P3K-nya mereka. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Jadi mulai dari tambah usul untuk pengisian, kemudian Bapak Ibu tinggal memilih dan mengklik nama-nama siapa saja kemudian yang akan diusulkan berdasarkan data-data mereka yang sudah mengikuti seleksi. Kemudian kalau dia diusulkan, pilih kualifikasi pendidikannya dan sampai dengan jabatannya dan termasuk unit penempatannya. Kalau dia tidak diusulkan, maka juga Bapak Ibu tolong dijawab kenapa yang bersangkutan tidak diusulkan. Jadi ada jawaban dari kalau Bapak Ibu tidak mengusulkan. Kenapa ini penting? Karena kita betul-betul ingin menyelesaikan seluruh tenaga non ASN yang terdata. Karena di dalam Undang-Undang 20 2023 sudah tidak boleh lagi kemudian dilakukan pengangkatan tenaga non ASN atau tenaga honorer baru, sehingga mereka yang sekarang masih status sebagai tenaga honorer hendak kita rubah statusnya menjadi pegawai aparatur sipil negara. Itu demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan bagaimana mekanisme di dalam pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu ini berdasarkan sistem dan by name jabatan serta kualifikasi pendidikannya. Sehingga dengan seperti ini kita berharap tidak ada lagi orang yang kemudian terliwat, tidak diusulkan perubahan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Sekali lagi tadi Pak Deputi sudah menyampaikan, Pak Deputi SDMA sudah mengingatkan bahwa semua mereka yang sudah mengikuti seleksi, apakah itu R1, R2, R3, R4, ataupun R5, dikembalikan kepada Bapak Ibu di instansi. Sepanjang Bapak Ibu memiliki anggaran dan membutuhkan SDM tersebut, Bapak Ibu kemudian bisa mengusulkan. Dan mengusulkannya tentu by name dengan prioritisasi yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Jadi R1 oleh instansi Bapak Ibu semua. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan bagaimana mekanisme terkait dengan pengusulan P3K paruh waktu ini, dan sekali lagi mekanismenya dilakukan by sistem Bapak Ibu termasuk nanti juga penandatanganan SPTJM-nya dilakukan by sistem. Dari BKN itu sudah betul-betul mendorong seoptimal mungkin kepada seluruh pemerintah daerah gitu ya. Termasuk bagi mereka, mungkin kalau yang dia ke P3K, saya tidak menyebut P3K penuh waktu, tapi kepada P3K yang memang tadi sesuai formasinya, maka dia mungkin sudah bisa diselesaikan. Tapi kita masih menyisakan bagaimana dengan teman-teman P3K yang paruh waktu. Ya, yang paruh waktu. Ini paruh waktu itu sebenarnya nomenklatur untuk memberikan ruang bagi instansi
rupanya dia dari aspek belanja pegawainya ya itu dia tidak bisa terpenuhi. Nah, oleh sebab itu kita dorong mereka itu untuk tadi bisa didorong ke paruh waktu dengan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh instansi pemerintahnya, baik di pusat maupun daerah. Nah, problematika ini sebetulnya ini banyak terjadi di pemerintah daerah ya, teman-teman di BKD gitu. Jadi kami banyak juga bertemu dengan teman-teman di BKD terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi ini ada jabatan untuk yang paruh waktu itu bisa siapa saja. Ya dia bisa guru, bisa tenaga kesehatan, atau tenaga teknis lainnya. Kemarin kita juga membuka mereka untuk yang kualifikasinya tidak sesuai. Kita juga menyiapkan jabatan atau lowongan jabatan yang memang bisa diduduki oleh teman-teman tadi yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Jadi jabatan-jabatan pelaksana yang sifatnya umum pendidikannya, gitu ya. Nah, status paruh waktu ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu ditetapkan sebagai pegawai instansi pemerintah, ya, dan dia diberikan NI P3K untuk yang paruh waktu. Ya, jadi dia sebagai identitas pegawai ASN. Nah, ini yang paling penting. Ini dilaksanakan bagi siapa? Ada non ASN yang tidak lulus dan tidak dapat mengisi lowongan formasi. Jadi dia rupanya formasinya sudah penuh. Ya, nah berarti dia itu juga harus diprioritaskan ya untuk menjadi paruh waktu. Pertanyaannya, kalau misalnya kami nggak paruh waktu, rupanya dari sisi anggaran terpenuhi. Boleh nggak langsung jadi P3K? Boleh gitu ya. Sepanjang nanti diusulkan ke Kemenpan RB. Kemudian sekarang ini kita sedang koordinasi tim teknis dengan BKN. Kemudian juga pelamar ini nanti dilakukan secara berurutan gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau ada yang di bawahnya formasi masih ada, boleh nggak yang bawah itu naik? Sangat boleh. Ya misalnya ada R4 tadi ada yang dia rupanya 2 tahun ternyata dia bisa naik. Boleh nggak? Boleh, Pak. Jadi tergantung kepada tadi ketersediaan anggaran dan kebutuhan instansinya. Tapi dilakukan sesuai dengan prioritas. Jadi kalau yang prioritas itu sudah terpenuhi, kemudian di bawah itu mau naik ternyata anggarannya nggak ada, ya juga nggak bisa. Jadi kami berikan sepenuhnya kepada kewenangan PPK masing-masing. Dan ini Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah ada beberapa Pemda yang memang mengusulkan dia akan mengangkat. Tapi ada juga Pemda yang dia tidak akan mengangkat karena memang anggarannya itu tidak bisa memenuhi untuk belanja pegawai yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini berarti diberikan kepada siapa? Ya, kepada mereka yang memang tadi telah mendaftar dan mengikuti seleksi. Jadi ternyata ini masih ada kebutuhannya, ya dia boleh. Ya boleh, nanti mekanismenya nanti akan saya jelaskan. Nah, oleh sebab itu nanti pengusulan rincian kebutuhan P3K-nya itu untuk paruh waktu ini sudah disiapkan nanti melalui layanan elektronik di BKN ya, sesuai dengan kebutuhan instansinya ya dan ketersediaan anggaran. Jadi sekali lagi